Ya, indeks harga saham gabungan IHSG ambles 1,55% pada perdagangan Rabu 31 Maret. Dan ini membuat IHSG turun di bawah level psikologis 6.000. Pasalnya, salah satu investor institusi raksasa yang ada di tanah air yaitu BP Jam Sostek mengatakan bahwa mereka akan mengurangi porsi investasi di bursa saham dan juga reksadana. Namun seberapa perkasanya BP Jam Sostek di pasar kita hingga membuat IHSG ambles sedemikian rupa, kita bahas pagi hari ini di BP Jam Sostek Sukses benamkan IHSG. Ya, pertama kita lihat datanya terlebih dahulu berapa besar dana yang diinvestasikan oleh BP Jam Sostek yang tidak lain adalah hasil iuran yang Anda dan kita semua bayarkan setiap bulannya. Nah, ingin tahu kemana dana itu diinvestasikan? Kita lihat bersama. Mengutip data yang terbaru yakni di Februari 2021, BP Jam Sostek menginvestasikan setidaknya 489,89 triliun rupiah yang terbagi dalam beberapa instrumen investasi. Nah, yang mana untuk porsi untuk bursa saham tanah air ini ada di sekitar 14% atau kalau dirupiahkan ini ada di kisaran 68,6 triliun rupiah. Sedangkan yang memiliki porsi terbesar di sini untuk investasinya ini adalah pasar surat utang atau obligasi dengan 65% atau kalau kita lihat angkanya ini ada di 318,43 triliun rupiah karena memang kita ketahui profil resikonya ini lebih rendah dari pasar saham. Dan selanjutnya kita lihat yang terakhir ini deposito, ini yang lebih profil resikonya lebih rendah lagi begitu ya, yakni ada di 16%, tepatnya di 58,7 triliun rupiah dana dari BP Jam Sostek yang diinvestasikan di deposito. Nah, selanjutnya yang tak kalah menarik, apa saja saham-saham yang dikoleksi oleh BP Jam Sostek sehingga membuat BP Jam Sostek ingin mengurangi porsi investasi mereka di bursa saham tanah air. Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, menurut laporan keuangan BP Jam Sostek terakhir pada tahun 2019 dikatakan bahwa realisasi imbal hasil dari saham ini adalah kira-kira sebesar 5,01 triliun rupiah. Dan kalau dari surat utang yang tadi mempunyai porsi terbesar ini ada di kisaran 20 triliun rupiah. Nah, namun di sini masih ada unrealized loss atau kerugian alias investasi yang masih nyangkut di portofolio BP Jam Sostek untuk tahun buku awal 2020. Adapun kami tampilkan untuk Anda ini ada beberapa yang memiliki porsi terbesar di sini. Pertama, ini mungkin ada salah satu saham favorit Anda, mungkin ada salah satu investornya begitu ya. Ada Aneka Tambang atau ANTM yang dimana BP Jam Sostek di sini memiliki sekitar 150 juta unit saham dari Antam ini. Dan dikatakan pada laporan keuangan di tahun 2019 itu bahwa terdapat unrealized loss atau seperti saya katakan tadi kerugian di sini dari saham Antam yakni sebesar 54,3 miliar rupiah. Nah, kalau selanjutnya kita lihat ini juga ada beberapa perusahaan BUMN lainnya. Kita lihat untuk perusahaan gas negara di mana di sini BP Jam Sostek ini memiliki lebih kurang 86,9 juta unit dari PGN atau Pegas ini dan unrealized loss untuk saham Pegas ini bahkan lebih besar sekali begitu ya, membengkak menjadi 278 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada juga di Telkom Indonesia atau TLKM di mana di sini BP Jam Sostek memiliki saham 46,9 juta unit dan unrealized loss-nya ada di kisaran 7 miliar rupiah karena memang kita ketahui untuk saham Telkom dan juga Pegas ini memang belum bisa balik ke harga sebelum terjadinya pandemi di mana kita ketahui harga saham dan juga bursa saham secara keseluruhan pada tahun 2020 ini anjlok cukup signifikan. Dan selanjutnya ada juga saham dari Krakatau Steel yakni produsen baja terbesar di negara kita begitu ya di mana BP Jam Sostek memiliki 46,6 juta unit dari saham keras. Tapi untuk saham keras di sini bukan unrealized loss melainkan unrealized profit yakni sebesar 8,8 miliar rupiah. Lalu kemudian kita lihat juga untuk saham dari Bank Rakyat Indonesia atau BBRI di mana BP Jam Sostek ini mempunyai saham sekitar 46,5 juta unit dan sama seperti Krakatau Steel atau KRAS ini juga unrealized profit dan bukan loss yakni di 23 miliar rupiah. Namun dengan adanya unrealized loss di sini untuk saham-saham yang dipegang oleh BP Jam Sostek seperti Antam, Pegas dan juga Telkom Indonesia dan juga sebagainya, strategi apa yang disiapkan perusahaan-perusahaan selanjutnya untuk mengurangi kerugian atau loss dari saham-saham ini. Kita lihat datanya di slide berikutnya dan juga strateginya apa saja.
Ya, dikatakan juga oleh BP Jam Sostek bahwa penyebab utama mengapa BP Jam Sostek berencana untuk mengurangi investasi di saham dan juga reksadana ini lantaran kedua jenis investasi ini menjadi penyebab dana program jaminan hari tua atau JHT yang terus mengalami yang namanya defisit. Dan langkah ini dilakukan dalam rangka asset matching liabilities atau ALMA terhadap JHT tersebut. Dan Direktur Utama dari BP Jam Sostek yakni Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa porsi dana investasi JHT di saham dan juga reksadana ini mencapai 23,9%. Sehingga saat terjadi kontraksi di pasar saham atau bursa saham, maka berimbas ke keuangan langsung dari BPJS. Dan setidaknya ada 3 strategi di sini yang disampaikan oleh BP Jam Sostek di hadapan para anggota Komisi DPR RI. Yang pertama, yakni strategi investasi dengan melakukan perubahan dari saham dan juga reksadana tadi ini dialihkan atau dialihfungsikan menjadi obligasi atau pasar surat utang begitu ya, di mana dikatakan di sini jadinya ini mengalihkan investasi ini ke aset-aset yang lebih tidak beresiko atau lebih minim resiko begitu ya. Dan dikatakan juga nantinya BP Jam Sostek akan melakukan koordinasi intensif terutama dengan emiten-emiten yang memiliki kontribusi unrealized loss yang seperti sudah kita lihat tadi untuk mengetahui seperti apa sebenarnya strategi emiten ke depannya untuk mungkin lebih memperbaiki lagi kinerja mereka ke depannya. Dan ketiga dikatakan oleh BP Jam Sostek di sini yakni menerapkan metode hasil pengembangan yakni terkait dengan hal yang memperhatikan kesehatan keuangan dengan tetap memastikan hasil pengembangan di atas suku bunga yang dijamin oleh undang-undang. Jadi berikut ini adalah sejumlah penyebab terkait dengan mengapa BP Jam Sostek ingin perlahan-lahan hengkang dari bursa saham tanah air yang ternyata dengan keluarnya investor institusi ini direspon sangat negatif sekali oleh pasar. Nah, seperti apa nantinya jika BP Jam Sostek benar-benar beralih dari dunia saham kita? Kita nantikan bersama.